Walaupun beliau tak ada, videonya tak ada, tapi semangat beliau selalu bersama dengan kita. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Walaupun zahirnya tak ada, tapi kalau kita sayang karena Allah, maka dia akan selalu bersama dengan kita, bersama di dunia, bersama di padang mahsyar, bersama di surga Jannatul Firdaus, bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang menuntut ilmu, menjadi dosen, hebat namanya, berkibar, cemerlang, harum semerbak di kampung orang. Tapi orang kampungnya tak kenal. Orang di kampungnya tetap minum khamar, berjudi, buat maksiat. Ustaz Mar Sofwan tidak begitu. Beliau pulang sesuai dengan firman Allah, "Walaula nafara min kulli firqatin minhum." Jangan semuanya ikut berperang. Mesti ada yang menuntut ilmu. Ta'ifatun, 2-3 orang menuntut ilmu. Liyatafaqahu fiddin, belajar agama Islam. Jadi Ustaz Mar Sofwan belajar agama Islam, pergi ke Al-Azhar Mesir, nasibnya baik, dapat pula lagi beasiswa dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, Saudi Arabia. Tapi beliau tidak berdakwah di negeri orang. Liyunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada kampung halaman. Untuk apa? Liyunziru qaumahum, supaya mereka menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Basyiran, kabar gembira, wa nadhiran, peringatan. La'allahum yahdharun. Mudah-mudahan umat ini menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berceramah dari masjid ke masjid, tabligh akbar, pengajian. Termasuk saya. Pulang, kajian subuh, tausiah, khutbah Jumat, tabligh akbar. Tapi sampai sekarang belum ada namanya. Beda dengan Ustaz Mar Sofwan, beliau buat program ada namanya PSN, Pejuang Subuh Nongsa. Tokoh masyarakat dirangkul, dia tidak tampil sendirian, tapi juga sahabat-sahabat dakwah, termasuklah guru kita Ustaz Abdurrahman LC. Beliau tamat dari Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Azhar, Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh, Universitas Islam Madinah, bersama dalam dakwah li'ihlai kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan, mengejek-ejek, mengadu domba, berusaha untuk belah bambu, jatuhkan satu, naikkan yang satu. Kau belajar sama siapa? Aku belajar sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu taman mana? Ustaz Somad itu taman Mesir. Jangan belajar sama orang taman Mesir, itu anak buah Fir'aun. Belajarlah sama alumni Madinah. Di PSN tidak ada dikotomi itu, tak bisa dibenturkan. Kenapa? Karena sama-sama satu majelis, tidak rebutan jamaah. Ustaz Mar Sofwan Al-Azhar, Imam Muhammad Ibn Saud, Ustaz Abdul Rahman dari Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, bersama dalam dakwah. Musuh kita bukan alumni ini, musuh kita adalah setan. Jadi kalau antara alumni ini, antara murid ini dengan murid ini berkelahi, yang ketawa setan. Nah, jadi kalau antara yang berjubah dengan yang berkain berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Kalau antara yang jilbab panjang dengan jilbab pendek, kelahi cakar-cakaran, yang ketawa yang tak berjilbab, rambutnya 3 warna merah kuning kelabu. Inilah yang kita temukan dalam PSN, kebersamaan dalam keragaman. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi semua dakwah dari Sabang sampai Papua, saudara kita yang ada di Taiwan, yang ada di Jeddah, yang ada di Hong Kong, yang ada di perantauan. Tirulah resep-resep yang sudah diamalkan oleh PSN, bisa solid sehingga 5 tahun berjalan. Mudah-mudahan sampai hari kiamat PSN ini tetap eksis. Amin. Ternyata PSN Pejuang Subuh Nongsa sudah 5 tahun. 5 tahun itu umur memang lagi lucu-lucunya. Karena umur 5 tahun itu lagi pandai bercakap,
sedang pijak-pijaknya, sedang lasak-lasaknya. Nah, ini mesti diingatkan. Kalau tidak nanti dia apalagi di tepi laut masuk ke air tenggelam. Nah, maka mesti diingatkan harus tetap bersama. Tadi saya dengar sambutan Ustaz Rahman, kadang-kadang kita bersemangat full, tapi kadang-kadang kita down, jatuh. Jadi ibarat motor, karena pejuang suku Nongsa ini anak-anak muda yang datang pakai motor, lalu kemudian sebagiannya ada gerakan infak beras, di dalamnya juga ada baik kesubuhan, di dalamnya juga ada apa yang Ustaz baca nih? Inilah stiker-stiker di dada mereka ini. Apapun nama stikernya, apapun nama gerakannya, apapun nama lembaganya, itu hanya lembaga jalan untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kemarin hadir acara milad pejuang subuh Nongsa yang kelima, Ustaz Abdul Somad datang. Aku sebetulnya udah datang, tapi belum Ustaz Tuhan tampil, aku udah pulang. Kenapa? Karena logo kita kecil kali dibuat. Untung sama Ustaz logo. Kalau kita masih lagi berpikir tentang jaket saya, kalau kita masih lagi berpikir tentang logo saya, kenapa nama saya tak disebut? Itu masih receh setipis tisu. Kita ini sudah tidak lagi pada level itu. Kalau udah 5 tahun ngaji, itu yang kita pikirkan ke depan, yang kita pikirkan bagaimana dakwah ini bisa berkembang seluruh kabupaten kota, bagaimana setiap provinsi ada, berpikir menyelamatkan anak muda yang masih terjebak dalam game online, terjebak dalam judi online, terjebak dalam pacaran online, terjebak dalam slot, terjebak dalam maksiat. Ini yang perlu kita selamatkan. Kenapa masih berpikir tentang jaket saya, rompi saya, organisasi saya? Ini semuanya sekedar jalan. Tujuannya semua adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkaulah yang kami maksud ya Allah, tak ada yang lain. Bukan nama besar, bukan logo, bukan jaket, bukan ormas, bukan partai, itu semua hanya jalan. Waridhaka matlubi, yang kami cari hanyalah ridhamu sesuai dengan doa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa lebih didulukan ridha daripada jannah? Karena kalau dapat jannah belum tentu dapat ridha. Tapi kalau sudah dapat ridha, insya Allah dapat jannah. Saya Pak Ustaz sudah dapat dua-duanya, dapat ridho sama jannah. Loh, kok bisa dapat? Anak saya 2 Pak Ustaz, nomor 1 ridho, nomor 2 jannah. Nama adalah doa. Jadi orang yang punya anak laki-laki pertama, perempuan kedua, yang pertama dikasih ridho, yang kedua jannah, itu adalah doa. Setiap dipanggil, setiap memanggil, setiap disebut, itulah doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan ke saya subuh ini, Allah dikenang, hati pun tenang. Memang kalau orang Melayu membuat judul itu sedap didengar. Bisa pula ujungnya sama-sama Allah dikenang, hati pun tenang. Sedang melayang, elek pun terbang. Bisa disusun-susun orang. Memang telinga kita ini rindu pada kalimat yang kita indah. Al-Quran pun juga begitu. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kenapa? Karena ada keseragaman, keindahan di dalamnya. Sama-sama sholat subuh, sama-sama berzikir, sama-sama mengaji. Nanti insya Allah sampai pukul 6:05 kita sama-sama sholat sunat isyraq 2 rakaat, mengamalkan sunnah dalam sunan Tirmidzi. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir, tidak keluar masjid hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah.
insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum bergabung dengan pejuang subuh Nongsa, segera bergabung. Karena fitnah akhir zaman ini luar biasa. Bagi yang sudah bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum bergabung, segera bergabung. Jangan lupa kelola grup WhatsApp dengan baik. Grup-grup ini dihidupkan. Grup pejuang subuh Nongsa. Datanya kita semua punya. Bulan ini dibagi 4 pekan. 1 pekan kau bertugas untuk tahajud call. Jadi tidak hanya jumpa sebulan sekali, tapi setiap malam. Walaupun di rumah berbeda, di masjid berbeda, di surau berbeda, tapi ibadahnya sama. Wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjad, tahajud, lawan kantuk, lawan tidur, bangun. Bro, bulan ini kau yang bertugas membangunkan tahajud call untuk grup kita ya. Ya. Mulai jam 2, jam 3 lah. Assalamualaikum, tahajud. Assalamualaikum, tahajud. Habis itu dia tidur. Besok pas kumpul ditanya, kau tahajud? Kalau bilang, kau tahajud? Tidak. Kau yang nelpon kan dia, kau tahajud? Tidak. Kenapa kau tak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat pahala. Itu apa gunanya lagi? Jangan lupa, jangan hanya hadis itu kau pegang, baca juga ayatnya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah paling murka orang yang menelpon tapi tidak melaksanakan. Jadi seimbang pengetahuan kita. Sama-sama grup pejuang Nongsa. Sudah lama kau ikut PNS. Udah lama ikut pejuang subuh Nongsa. Udah. Berapa lama? Udah 4 tahun. Kenal sama si Anu? Tidak. Jadi apalah guna kita ikut pejuang subuh Nongsa? Ikut ngaji, ustadznya sama, masjidnya sama, waktunya sama, waktu subuh, tapi tak kenal. Padahal dalam Islam adalah khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak hutang. Kita kenal dengan baik, tahu dengan baik, tahu rumahnya, datang silaturahim. Jangan sampai kita tahu dengan dia ketika meninggal, dibagikan surat Yasin, tengok fotonya. Ini kawan kemarin nih. Kenal kau sama dia? Pernah? Kenalnya di mana? Waktu mau berangkat, motor mogok, dia lah ngasih busi kemarin. Bukan begitu. Kalau kita sudah sama-sama mengaji, satu komunitas pejuang subuh Nongsa, saling tolong menolong. Siapa itu kawan kita? Kawan adalah ketika sama-sama susah, itulah kawan. Kawan ketawa banyak, kawan senang banyak, kawan bahagia banyak. Tapi kawan yang sama-sama susah itu tak banyak. Nah, ini yang mesti dijaga, dipelihara. Ini yang mesti disolidkan di dalam pejuang subuh Nongsa ini. Fitnah akhir zaman anak muda ini luar biasa. Saya kuliah di IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Riau tahun 96. Waktu itu ada majalah. Di majalah itu ditulis, nanti tahun 2000 ada namanya internet. Waktu itu belum ada internet lagi. Nanti tahun 2000, 4 tahun lagi waktu. Kalau saya baca majalah itu 96. Nanti tahun 2000 ada namanya internet. Internet ini akan masuk ke rumah-rumah. Orang bebas akses. Dunia akan kacau balau. Anak-anak muda akan rusak otaknya. Waktu itu saya bayangkan tahun 2000 anak muda udah kacau. Berarti 2020 udah error semua, masjid udah kosong semua. Apa yang terjadi? Sekarang 2024, saya membaca berita itu 96, berarti udah 28 tahun yang lalu. Hari ini subuh di Pakam masih ramai masjid. Jadi ketakutan, kecemasan orang tentang internet, tentang parabola, tentang Facebook. Dulu ketika awal muncul grup WhatsApp,
Hati-hati, ini WhatsApp tempat orang berkirim video, gambar yang tak baik, maksiat, dosa. Justru dengan grup-grup WhatsApp itulah kita bisa bekerja sama. Muncul lagi TikTok, hati-hati, TikTok ini isinya maksiat, dosa. Justru sekarang dengan TikTok itulah sholawat, tausiah, kultum, ceramah. Muncul YouTube, ini penyebar maksiat, dosa. Justru dengan YouTube itulah jamaah bisa mengenal para ustadz, guru-guru kita semua. Jadi kembali semuanya, internet, YouTube, film, sinetron, TikTok, Instagram, Telegram, Miligram, Ilogram, ini semua hanyalah wasilah, tergantung orang. Ya. Kalau orangnya baik, internet jadi baik. Kalau orang jahat, jangankan internet, bisa lipat pun jadi jahat. Kalau orangnya baik, nah orang ini baik, apanya baik? Apakah matanya baik? Apakah telinganya baik? Ternyata mata, telinga, tangan, kaki itu hanyalah makmum. Lalu imamnya siapa? Imamnya adalah ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat jasadu kullu. Kalau dia baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Telinga mengikut, mata mengikut, otak mengikut, kaki mengikut, tangan mengikut, makmum. Imamnya siapa? Imamnya itulah dia yang segumpal. Sesuai dengan tema kita subuh ini, hati pun tenang. Itulah dia. Itulah yang menjadi pemimpin imam itu adalah hati. Di mana letaknya Pak Ustaz? Sebelah kiri dada, berdegup dan berdetak. Tapi itu bukan hati Pak Ustaz, itu kan jantung. Yang satu menerjemahkan qalb itu jantung, yang satu menerjemahkan qalb itu hati. Akhirnya memulai antara jantung dengan hati. Nah kita macam mana? Kita gabungkan aja mereka berdua. Apa itu? Jantung hati. Makanya selalu engkaulah jantung hatiku. Kenapa? Kenapa disebut dengan jantung? Karena memang bentuknya macam jantung pisang. Besarnya sekepal segenggam. Sesuai dengan besar genggam masing-masing. Kalau budak kecil, anak kecil sebesar genggam dia. Mike Tyson sebesar tangan dia. Ustaz Somad sebesar jantung saya, hanya sebesar genggaman saya. 2 jari di bawah, berdegup dan berdetak. Coba rasa masing-masing. Masih berdegup? Alhamdulillah. Kalau tak berdegup, coba kasih tahu kayak kapan dah siap. Jadi kalau ada orang mati mendadak, itu kan Bapak yang selalu aktif di pejuang sembuh nongsa, ya. Dulu sama-sama kami itu dulu. Kami pergi ke masjid sana, ke surau sana dengan Ustaz Farsofwan, dengan Ustaz Abdul Rahman, ikut dia, selalu dia. Mana dia sekarang? Meninggal mendadak. Kenapa mendadak? Gara-gara serangan jantung. Begitulah pentingnya fungsi dia. Kalau ada orang mati mendadak tanpa sakit, dapat dipastikan itu kena serangan jantung. Belum pernah lagi kita dapat berita dia mendadak meninggal, kenapa? Kena kurang. Begitulah pentingnya jantung. Karena fungsi jantung menyemburkan darah dari jantung naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke tangan. Kalau darah tidak lancar, itu yang disebut dengan stroke ringan. Lama-lama stroke berat. Gara-gara apa? Gara-gara kolesterol. Kolesterolnya di mana? Udang, kepiting, kerang, gonggong. Jadi yang paling sangat bisa kena kolesterol, ya orang Batak Cilacap. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah menjaga sholat subuh berjamaah, bersama, berjalan kaki, bergerak, badannya sehat, pikirannya sehat, insya Allah. Buktinya mana? Ini buktinya masjid tetap ramai dan penuh. 2 lantai masjidnya penuh semuanya. Mudah-mudahan beginilah seterusnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah dikenang, hati pun tenang. Ini ayat Al-Quran ini sebetulnya. Mana ayatnya? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Semakin besar kota metropolitan, semakin banyak bisnis. Biasanya kota-kota itu makin banyak menyediakan tempat-tempat ketenangan. Diskotik, apa yang dicari orang di diskotik itu? Mencari ketenangan. Masuk ke dalam dengar lagu pop, belum juga tenang. Masuk lagu dangdut, tak juga tenang. Lagu R&B, tak juga tenang. Lagu K-pop, tak juga tenang. Makan pil anjing gila, baru tenang. Apa yang dicari orang isap ganja? Tenang. Apa yang dicari orang sabu-sabu? Tenang. Apa yang dicari orang minum koplo? Tenang. Semuanya mencari ketenangan. Tapi ketenangannya ketenangan palsu. Memang sekarang lagi tren palsu-palsu ini memang. Dari mulai alamat palsu sampai zikir palsu. Ketenangan palsu. Datanglah ibu-ibu menjumpai saya. Ustaz Abdul Somad, ya, ada yang mau saya tanya sama Ustaz ini. Tapi saya malu di depan orang banyak. Ini mesti 4 mata Pak Ustaz. Saya bilang jangan kan 4 mata, 3 mata pun bisa, apa namanya? Saya Pak Ustaz, kalau mendengar lagu dangdut itu tenang kali hati saya. Saya bilang itu ketenangannya dari setan. Setanlah yang membisikkan tenang, 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 supaya ikut kepada dia. Ketenangan yang hakiki yang benar hanyalah dengan zikir. Jiwa manusia ini terbagi 3. Ada dia memberontak saja, buat maksiat saja, cakapnya riba, namimah, adu domba, matanya melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, perbuatannya haram, judi, riba, zina, narkoba. Ini namanya nafsul ammaratum bisu. Inna nafsa la ammaratum bisu, selalu mengajak kepada yang jahat. Kalau ngomong kita sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang baik, masuk menit 1,5 setan aja isinya. Yang kedua, ini lawan dari ammaratum bisu. Kalau ammaratum bisu di sini, ini yang di sini tenang aja, ngomongnya tenang, cakapnya tenang, hatinya tenang. Inilah yang diundang, dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lama hidup banyak dirasa, jauh jalan banyak ditengok. Alhamdulillah dalam perjalanan ini kita jumpa sama yang model 2 orang ini. Ada orang modelnya kalau bercakap sama dia, getar aja jantung hati kita, mau mengamuk aja bawaan kita. Tapi ada orang, kita udah mau mengamuk, jumpa sama dia, tenang hati kita. Belum lagi bercakap, belum menengok mukanya, tenang. Betul bos. Ada memang kawan-kawan saya itu, asal saya tengok mukanya, main setan saya. Kenapa? Utangnya tak bayar-bayar. Amaratum bisu, jahat. Mutmainnah, baik. Ini ada yang tengah-tengah. Ini namanya lawwam. Yang lawwam ini tergantung siapa yang ngajak. Bro, ayo kita ikut pejuang suku Nongsa. Ayo kita tabligh akbar. Ayo kita zikir. Ayo bawa motor biker subuhan. Ayo, tergantung. Ayo mabuk. Ayo sakau. Oke. Ayo kita pakai narkoba. Ayo haram. Aku yang bayar. Oke. Ini namanya lawwamah. Ini 3-3-nya ini sebetulnya nafsu itu 1, bukan nafsu itu 3, nafsu itu 1. Tapi kalau dia hanya jahat, namanya ammaratum bisu. Kalau dia mencela-mencela ke sana kemari, namanya lawwamah. Tapi kalau dia sudah mutmainnah, tenang, itulah dia yang dekat kepada Allah. Doakan supaya ngomong yang ceramah ini supaya nafsu jiwanya ini mutmainnah, insyaallah. Amin ya rabbal. Bagaimana cara memutmainnahkan, menenangkan jiwa ini? Jiwa apa hati Pak Ustaz? Sebelum Islam datang, nenek moyang kita sudah tahu bahwa ada namanya zahir, ada namanya batin.
Minta maaf Idul Fitri juga gitu. Mohon maaf zahir dan batin. Ada yang nampak kulit, daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum. Jadi yang nampak. Tapi ada yang tak nampak di dalam. Orang dulu nenek moyang kita sebelum Nabi Muhammad bawa Islam, sebelum ulama datang ke negeri Melayu, nenek moyang kita sudah tahu, dan itu disebutkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang dibangun itu badan dulu atau jiwa? Jiwanya. Kenapa jiwanya dulu? Karena badan hanya mengikut saja. Yang utama adalah jiwanya. Jiwa bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya adalah qalb. Kenapa dia disebut dengan qalb? Karena dia berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Berkumpul sama pejuang suku Nongsa, baik. Berkumpul sama orang jahat, setan. Berbolak-balik. Disebut dia dengan nafs karena dia adalah hakikat diri manusia. Disebut dia dengan ruh. Kenapa disebut ruh? Karena masuknya bertiup, keluarnya pun bertiup. Itu arti ruh. Nafakhtu fihi birruhi, aku tertiupkan, aku hembuskan ke dalam badannya ruh. Ini tanah, lalu ditiupkan ke dalam tanah itu ruh. Faqa'u lahu sajidin. Tanah hitam, rendah, busuk, dipijak-pijak. Tapi begitu ruh masuk ke dalam tanah, semua malaikat bersujud kepadanya kecuali iblis. Itulah dia ruh Nabi Adam alaihi salam. Dan keluarnya pun berhembus. Napas kita ini kan dua, sekali tarik, sekali hembus. Tarik, tarik sekali, hembus sekali. Begitu dihembuskan, tak bisa ditarik lagi. Namanya Mimda Tema Taya Kawati modal. Sekarang masih bisa ditarik, masih bisa dihembus, masih bisa ditarik, masih bisa dihembus. Sampai masanya nanti sekali tarik, sekali hembus. Tak bisa tarik lagi. Nah, itulah dia nanti. Waktu dia keluar berhembus dari mulut dan hidung, biji mata menengok ruh itu keluar. Itulah mengapa orang meninggal dunia itu matanya buta. Kenapa matanya terbuka? Karena mata menengok ruh itu keluar. Orang barat tak percaya sama ruh. Dia percayanya hanya yang ada. Ada ini bahasa Arabnya namanya wujud. Wujud itu artinya ada. Orang yang hanya percaya kepada yang ada. Saya percaya air itu ada. Kenapa? Karena bisa ditengok. Saya percaya Abdul Somad itu ada karena bisa ditengok. Saya percaya tangan itu ada karena bisa ditengok. Kalau tak bisa ditengok, maka tidak ada. Namanya filsafat wujudnya. Orang barat menyebutnya materialisme. Materialisme. Materi, benda. Meja, materi. Alas meja, materi. Air, materi. Maka yang ada hanya materi saja. Maka aliran ini disebut dengan materialisme atau materialisme. Perempuan yang hanya memperhatikan materi disebut dengan aliran cewek materi. Karena dia materi, tak penting sama dia cinta. Apa cinta-cinta? Makanlah cinta dulu. Yang penting gaji, yang penting duit. Sedangkan dalam Islam ada yang materi, ada yang non materi. Filsafat Yunani pun terbagi dua. Ada filsafat materialisme, benda, ada yang disebut dengan mawara'at tabi'ah, yang tidak materi, yang lebih daripada materi. Maka kita tidak bisa menengok malaikat, tidak bisa menengok roh, tidak bisa menengok Allah, belum pernah menengok surga, belum pernah melihat neraka. Apakah kalau tak nampak lalu dia tidak ada? Datanglah orang aliran materialisme ini mengejek orang yang bertuhan. Mana Tuhan kau? Kalau memang ada Tuhan kau tunjukkan sih di mana dia Tuhan.
Tuhanku tak nampak. Kalau tak nampak, kalau begitu dia tak ada. Rupanya anak yang diejek ini cerdas. Lalu dibalikkannya tanya, kau punya akal? Punya. Mana akal kau? Juga tak ada. Kalau begitu kau tak berakal. Bisa rupanya ditunjukkan, ini akal saya. Belah kepala ini tunjukkan, itu bukan akal, itu otak. Kalau dibelah kepala ini nampak yang putih-putih itu macam sagu, itu bukan akal, itu otak. Ayam punya otak, kambing punya otak, tapi tidak berakal. Maka siapa yang tak ada otak, datanglah ke Batam, insya Allah dapat otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulut bisa dihentikan, mulut suruh berhenti, diam. Kaki bisa dihentikan, kaki berhenti, diam. Tangan bisa dihentikan, tangan berhenti. Tapi ada yang tidak bisa berhenti. Apa dia? Pikiran. Pikiran yang jahat, pikiran yang tak bisa berhenti. Saya yang mengantar dia ke kampus, Pak Ustadz. Saya yang mendaftarkan dia kuliah, Pak Ustadz. Saya yang membonceng dia waktu daftar kuliah ospek, Pak Ustadz. Tapi yang mengantarnya ke pelaminan orang lain, Pak Ustadz. Maka pikiran ini pun mulai berkalau-kalau. Kalaulah dulu ku pindah waktu semester 2, kalaulah dulu ku datang, kalaulah aku anak orang kaya, kalaulah aku pejabat. Kalau, itulah lama-lama orang jadi stres, depresi. Lama-lama senyum sendiri, lama-lama ujungnya pergi ke jembatan Barelang. Menengok air laut di bawah, nampak dia tersenyum. Hai, katanya. Langsung makan ikan hiu. Bagaimana menghentikan pikiran yang jahat ini? Jadi orang yang tidak beragama, nanti dia akan diajarkan namanya adalah pejamkan mata, kosongkan pikiran, amati nafas, tarik nafas, tahan. Ditahan dari atas, keluar dari bawah. Meditasi. Islam tidak mengajarkan meditasi. Kalau ada orang mau menenangkan pikiran karena stres, karena depresi, karena banyak masalah, karena tertekan, lalu ikut acara ini, lalu disuruh kosongkan pikiran, kosongkan. Pas sedang kosong itu datang malaikat maut. Mati kok. Pas ditanya, marok buka, kosong. Mana kita bisa boleh kosong? Kita tidak pernah kosong. Ustadz Marsofwan itu punya ayah, namanya Tuan Haji, Tuan Syekh Abdul Wahab. Tuan Syekh Abdul Wahab itu mursyid tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah itu zikirnya Ismuzan. Allah, Allah, tak boleh kosong. Allah, 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 Allah. Menanamkannya, menginstalkannya ke dalam, itu disebut prosesnya namanya suluk. Bersuluk berapa hari? 10 hari. Satu hari berapa kali orang berzikir? 70.000 kali untuk menanamkan itu ke dalam Allah, Allah. Kerjanya cuma zikir, sholat, makan, zikir, sholat, makan, zikir, sholat, makan. Kenapa orang bersuluk itu makannya nasi putih? Kenapa tak boleh pakai gulai? Orang bersuluk, pejam mata, berzikir. Kalau makan gulai kambing, pejam mata, nampak bini. Kalau dia makan nasi putih, badannya lemah, libido seksualnya turun, fokus dia berzikir. Kenapa mesti dalam kelambu? Itu namanya rabitatul qabr, mengikatkan diri dengan kubur, seolah-olah dia sedang berada di liang lahat. Liang lahat tentang peta 4. Tapi tak semua Ustaz mau menjawab serius begitu. Ustaz Tengku Zulkarnain dulu ditanya, Ustaz, ya, kenapa orang bersuluk itu dalam kelambu? Banyak nyamuk. Karena sebelum berzikir itu ditalkinkan dulu ke telinganya, macam orang mati. La ilaha illallah. Mutu qabla an tamutu. Mati sebelum mati. Mana dalilnya berzikir Allah Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah. Itu dalil ayat Tuhan. Orang-orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Kapan? Kiamat tegak.
wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim tegak duduk berbaring, tak pernah berhenti. Allah, 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 Allah. Itulah makna judul subuh ini. Allah dikenal, hati pun tenang. Allah dikenal. Zikir itu 3. Hati berzikir, mulut menyebut, pikiran sadar. Hati ingat, mulut menyebut. Tapi kan tak selamanya mulut bisa menyebut. Iyalah sekarang kita mulut bisa menyebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang kerja di kantor, besok hari Senin pagi masuk kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur. Kau kerja di mana? Di Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pertama-tama udah berzikir, habis pengajian Allah dikenal, hati pun tenang, kamu zikir subhanallah, subhanallah. Datang orang urusan, gimana urusan surat lahir anak saya Pak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, bisa. Pejabat-pejabat yang sedang kasih kata sambutan, jadi zikir ada yang lisan, tapi ada yang paling dahsyat, yang tak bisa didengar oleh malaikat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia zikir yang tak putus di dalam hati. Doakan supaya ceramah ini yang ngomong ini zikirnya tak putus. Amin. Ya Allah. Bercakap mudah, tapi berzikir ini macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Ini padi, ini padi. Antara kebun padi ini di tengah ini ada tanah liat tempat orang meniti, namanya pematang. Itu waktu memikul padi itu kan licin itu. Kadang-kadang terpeleset jatuh, naik balik. Kadang-kadang terpeleset jatuh, naik balik. Begitulah berzikir. Terpeleset. Itu makanya kita semuanya ada zikirnya. Menengok muka di cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Menengok makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa tasaqqtu billah, la haula wa la quwwata illa billah. Saya Pak Ustaz sudah banyaklah dengar pengajian. Ustaz ini mengatakan zikir yang paling bagus, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ustaz ini mengatakan zikir yang paling bagus, la ilaha illallah. Habib ini mengatakan zikir yang paling bagus, selawat, selawat, selawat. Terus mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Satu pun belum. Subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu akbar bagus, la ilaha illallah bagus, la haula wala quwwata illa billah bagus, astagfirullah bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bagus. Amalkan mana yang paling cocok, rasa tenang, teruskan. Kalau Ustaz sendiri di antara zikir-zikir yang banyak, di mana yang Ustaz amalkan? Kata guru saya, namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kau kasih amalan 3. Yang pertama istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Habis istighfar, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdhalul dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa Pak Ustaz? Mulai dulu 100. Setelah 100, 200, naik 300, naik 1000, sampai akhirnya kita tenggelam dalam zikir itu, terasa nikmatnya, terasa manisnya. Kalau tak dicoba, tidak tahu. Tetamu kita ke rumah orang, dikasihnya kita minum kopi, dituangkannya kopi, kopinya sama, airnya sama, gelasnya sama, cairannya sama, dituang di menit yang sama. Kopinya mampir ke bibir dia, ke bibir kita juga. Dia minum, kita minum. Kita seruput, dia pun seruput. Begitu masuk ke mulut, dia senyum, kita kecup. Kenapa beda? Karena dia sudah merasakan manis. Tapi saya sampai sehari ini belum lagi bisa merasakan manis. Saya pernah disuguhkan kopi yang sudah menang lomba musabaqah kopi internasional di kantor Gubernur Jawa Barat. Ustaz Abdul Somad, ahlan. Kata Kang Ahmed, dipuluk dulu. Alhamdulillah, silakan duduk. Ustaz, ini bijinya pilihan.
Di antara semua biji kopi dipilih, ditanam di tanah pilihan, tanah Jawa Barat yang paling subur di atas bukit. Diukur berapa temperatur udara, ditanam. Setelah dia tumbuh, ditunggu matang, ini bijinya diadakan lomba musabaqah kopi sedunia. Inilah nomor 1. Saya pun penasaran. Boleh saya coba kan? Sudah kami siapkan. Boleh dibungkus nanti. Diaduknya lah. Saya bilang tak pakai gula kan? Kalau minum kopi pakai gula, itu bukan minum kopi, itu minum air gula pakai kopi. Begitu ternyata dia dibuatkannya, komposisinya sama dia dengan saya. Diajarkannya pula saya. Ustaz letakkan ke dekat bibir, habis itu nikmati dikit, jangan langsung telan Pak Ustaz. Biarkan dia merasuk tuh, apa-apa lah dia. Habis itu kemana kamu? Habis itu baru Ustaz telan. Habis itu dia pun senyum. Luar biasa Ustaz. Habis itu tanya saya, macam mana? Wah itu. Di antara ustaz-ustaz yang penikmat kopi itu Ustaz Hanan Ataki. Nah, itu juga penikmat kopi. Tahu dia begitu minum, tahu dia. Ini Robusta, ini Arabica, ini Torabika, ini apa-apa. Kita tahu dia Bika, dia tahu. Tahu dia semua. Ini pasti dari Aceh ini Pak Ustaz ini. Ini dari Papua, ini tahu dia semua. Begitulah. Untuk merasakan manis nikmatnya kopi aja begitu. Ada lagi senior saya di Maroko. Setiap dia datang ke PPI, saya tinggal di PPI waktu itu, Persatuan Pelajar Indonesia. Man, buatkan saya kopi. Ya Pak. Khusus untuk saya ajarkan tutorialnya. Baik Pak Adi namanya. Pak Adi Kasnali, dokter, dosen UIN. Mendidihnya biarkan 10 menit di atas kompor. Airnya mesti full. Tunggulah 10 menit. Sudah selesai, udah. Masukkan kopinya dulu ke gelas. Habis itu tuangkan air panas, jangan diaduk. Biarkan sampai kopi yang dari atas itu turun semua satu persatu. Habis itu aduk. Mengaduknya macam putaran tolok ke kiri, jangan ke kanan. Detail semua. Habis itu tes kan? Macam mana? Sama pahit itu. Belum bisa saya merasakannya sampai sekarang. Kalau untuk merasakan manisnya kopi aja perlu latihan bertahun-tahun, apalagi merasakan manisnya zikir. Makanya kalau ada orang bingung nengok orang berzikir tak berhenti, apa kata dia? Mau tengok macam gila dia. Dia gila bersama Allah Subhanahu wa taala. Berzikir karena Allah Subhanahu. Kadang kita ini berzikir bukan main lagi berzikir. Rupanya kamera hidup. Itu konten. Begitu agak 5 menit tengok, berapa like? Zikirnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum berzikir itu, berzikir bukan karena mau kebal, berzikir bukan karena mau berjalan di atas air, berzikir bukan karena mau dapat wangsit, berzikir hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita zikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mau sakaratul maut. Makanya kita banyak zikir supaya mudah. La ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa orang berzikir itu kepalanya bergoyang, Pak Ustaz? Kalau tadi berzikir, ku tengok kepala gua goyang, ya kenapa gua goyang? Tengok yang kanan goyang, kiri goyang, aku goyang tak. Itu bukan asal goyang, itu ada metode caranya. Cara itu bahasa Arabnya thariqah. Kebetulan nama imamnya Imam Bahakuddin Naqsyabandi, maka disebut dengan thariqah Naqsyabandi. Ditarik dari bawah, la ke atas, la ilaha, baru ke kanan. La ilaha, baru dipukulkan ke jantung. Illallah, la ilaha illallah. Tapi saya belum mengambil bayangannya Pak Ustaz. Tak usah goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa zikir itu mesti kuat? Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, zikir itu kuat, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, supaya telinga mendengar, masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk ke sumsum. Itulah maka zikir itu kuat.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya meruqyah orang yang kerasukan jin itu memang zikir kuat. Mana ada orang meruqyah? La ilaha illallah. Kata jin, kau serius tidak ada? Kalau serius aku cabut ini. Mana pernah ada orang meruqyah baca ayat kursinya slow? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Imam Tarawih. Kalau meruqyah mana pula begitu bacanya, ke telinga sebelah kanan tuh bantai kata jantung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ustaz namanya pernah meruqyah. Nah. Tapi Ustaz tak pernah belajar ruqyah. Saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran MTQ di Kabupaten Indragiri Hulu. Bangun pagi-pagi mau sarapan, datang dewan juri manggil saya, Somad sini. Ada apa Pak? Ini Korinah kerasukan setan. Mau lari kita tak enak. Masa LCM lari dari kenyataan? Maksudnya sih itu. Baca Ustaz. Bacakanlah kuat-kuat. Ingat saya pesan saya belum sama ini. Bacakan kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat ya saya. Entah jinnya lari atau dia terkejut mengawal. Artinya, tapi dalam Quran disebutkan pelan. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Maka sebagian masjid zikirnya kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebagian tak bersuara. Tapi jelas ayatnya. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti memberi 3 jawaban. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Jawaban yang pertama, ayat itu turun setelah tentang ayat baca Quran. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu dia, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Wazkur rabbaka fi nafsika, kalau ada orang baca Quran, berzikirlah engkau dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Itu maksud ayat itu kata Imam As-Suyuti. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Internasional dari Batam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba ada orang depan, la ilaha illallah. Ini orang tak paham. Kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat. Itu mana ayat itu? Mana yang kedua? Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah tidak boleh zikir kuat-kuat, karena kalau zikir kuat ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau di Nongsa zikir kuat-kuat, ada Abu Jahal, Abu Lahab tekan. Ada Pak Ustaz, beberapa toa yang dipasang di atas menara disuruh copot karena tetangga gak tahan, berarti setan. Marah dia Pak Ustaz, memang betul setan. 3. Wazkur rabbaka. Ka di situ khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wazkur rabbaka, wahai Muhammad SAW, berzikirlah engkau dalam hatimu, pelan, jangan kuat. Kenapa Nabi tak perlu kuat? Karena Nabi sudah selamat dari bisikan syaitan. Baca kitab Al-Hawi. Tapi kalau kawan kita zikirnya pelan, jangan pula kita panas-panasi dia mau kuat. Udah tahu kita kawan kita ini suka zikirnya pelan, lalu kita mau samping dia, la ilaha illallah. Nyari kelahi itu namanya, bukan mencari ridho Allah SWT. Saling menghormat. Bangun malam sebelum ikut acara pejuang subuh Nongsa, mandi bersih, karena dengan mandi bersih itu harum wangi, mendatangkan malaikat rahmat, menolong hati kita untuk kuat. Bisa rupanya malaikat itu turun ke hati kita, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, Allah, Allah. Tsumma istaqamu, istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat.
Diturunkan Allah malaikat untuk menanamkan keyakinan ke dalam hati. Tidak ada yang bisa menenangkan hati ini kecuali zikir. Ustaz Somad kemarin kami tengok bawa motor dari Pekanbaru ke Payakumbuh, ya kencang Pak Ustaz. Tak kencang tapi laju lah. Jadi selama naik motor itu apa yang ada di pikiran Ustaz? Zikir. Tak boleh putus zikir. Kalau mati kita tiba-tiba mendadak, auzubillah, mati dalam keadaan zikir tak putus. Orang yang koma di ruang ICU, di rumah sakit, mudah dia sakaratul maut kalau orang itu berzikir. Dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Yang paling bagus membisikkan itu adalah orang yang selama ini kita sayangi, kita cintai, buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang makan tak kenyang tidur tak lelap. Mencarilah istri solihah, mudah-mudahan adik-adik semua mendapatkan istri yang solihah. Kalau solihah dia dibisikkan yang ketelinga kalian, la ilaha illallah, mati kalian bersumpah. Tapi kalau dapat kalian mak lampir, itu kalian sakit, dimasukin rumah sakit, masuk ruang ICU, dibisikkan yang tidak kanan, mana surat tanah. Hari ini kalian boleh tersenyum. Kalau kejadian, na'udzubillah, orang lain paham, betul kata Ustaz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kata Nabi kalau mau bahagia tiga aja, tak usah banyak-banyak. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Syukur hidup, syukur sehat, syukur istiqomah, syukur dikenalkan dengan ustaz, syukur dikenalkan dengan guru, syukur bisa bergabung dengan pejuang suku Nongsa, syukur. Kalau hati bersyukur, lisanan dzakira, lisan berzikir, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah. Cobalah kadang kita nengok orang sikit-sikit, masya Allah, tabarakallah, astagfirullah, masya Allah. Kenapa? Karena hatinya bersyukur, lisannya berzikir. Ada satu lagi, zaujatan shalihah, perempuan yang solihah, yang selalu mengingatkan kita lupa, kita lalai. Ingat Allah Bang, ingat Allah sayang, ingat Allah Bapak, ingat Allah Papa, katanya. Itulah yang membuat bahagia. Tapi kalau sudah tidak zaujatan solihah, ingat cicilan. Hati itu bergetar, detak jantung itu normal. Ada seorang mahasiswa S2 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menulis disertasi judulnya pengaruh zikir terhadap detak jantung. Dia pernah datang ke saya di bawahnya. Ustaz Somad, kebetulan tesis S2 saya tentang pengaruh zikir terhadap detak jantung. Saya mau betul-betul meneliti apa betul ayat Quran, kalau hatinya tenang maka jantungnya normal. Bagaimana? Ternyata setelah saya teliti Pak Ustaz, orang yang pengamal zikir itu hatinya memang betul-betul tenang. Ini sudah diadakan percobaan, sudah disidangkan tesis S2 bahwa orang berzikir dicobakannya ke tarekat pengamal Naqsabandiyah yang ada di Pariaman di Sumatera Barat. Diadakan sampel, mereka yang berzikir hatinya jauh lebih tenang. Kalau jantung tak normal, berefek kepada yang lain. Jantung tak normal, darah tak normal naik ke otak, stroke ringan. Jantung tak normal, darah tak normal. Menengok rumah orang baru, jantung tak normal, naik gula darah, naik asam urat, naik asam lambung, naik asam sulfat, naik. Menengok mobil orang baru, naik jantung tak normal. Tapi kalau orang yang hatinya tenang, semuanya itu datang dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Rumah tinggal, harta tinggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati bersyukur, mulut berzikir, ada orang yang menolong kita, istri solihah, kawan baik-baik, istiqomah dalam berjuang suku Nongsa, insyaallah. Akhirnya saya ucapkan selamat milad hari jadi berjuang suku Nongsa yang kelima. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah bersama di dunia, bersama di surga Jannatul Firdaus, insyaallah.